Malah ada yang ngomong, yang benci azan itu setan, yang melarang azan itu setan, yang takut azan itu setan. Siapa yang melarang azan? Siapa yang takut azan? Gak ada yang takut azan, apalagi umat Islam. Gak ada yang melarang azan, itu gak ada. Siapa orang yang melarang azan? Siapa? Malah giringan opininya kan kesana kemari. Ini sudah tidak sehat ini. Ini sudah tidak sehat ini. Satu lagi, aturan volume toa itu bukan hanya kali pertama diatur sekarang. Zaman Soeharto pernah diatur aturan toa. Kemudian pas 2018 pun pernah diatur. Jadi gini, semenjak masuknya zaman kemerdekaan, azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara. Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak. Tapi menganalogikan suara azan dengan suara anjing yang dikeluarkan dari mulut yang katanya memiliki jabatan tertinggi di Kementerian Agama, itu begitu memalukan sih. Seharusnya jadi pemimpin dari Kementerian Agama yang di Indonesia Muslim bukan cuma satu agama itu harusnya mengajarkan toleransi gitu. Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk azan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970, ralat kalau salah ya. Berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang Muslim gitu. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa kita harus ngerecokin budaya orang lain gitu? Gini deh Pak Menteri logikanya ya. Hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontra terhadap pengeras suara untuk azan itu. Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh, terus cuma cukup dengan klarifikasi aja. Pak, Bapak itu dari mulai Kemenag katanya milik NU, hadiah untuk NU kemarin, klarifikasi udah tuh dimaafin. Dan sekarang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, Pak. Emang Bapak nggak punya staf untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke halayak gitu, Pak? Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuman buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi Kemenag. Terus kalau gitu spesialis Bapak sebagai Kemenag apa dong? Gak mungkin dong masyarakat memanggil Bapak memiliki spesialis yang cuma bikin kontroversi saja. Kalau cuma bikin kontroversi selesai itu mengklarifikasi atau minta maaf, jangan jadi Kementerian Agama, Pak. Jadi artis atau seleb aja. Jadi gini, banyak orang yang salah paham tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Yakut. Tuduhannya Gus Yakut memperbandingkan, menganalogikan, menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Padahal statementnya tidak seperti itu. Bisa dicek. Gus Yakut sedang menjelaskan tentang suara toa. Suara toa bukan azannya. Tapi giringan opini yang kemudian bergulir hari ini seolah-olah Gus Yakut sedang menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Saya sih nggak percaya ada orang yang berani menyamakan antara gonggongan anjing dengan azan. Apalagi umat Islam. Bukan azannya, tapi suara toanya. Kita harus bisa membedakan mana syariat, mana budaya. Toa itu budaya. Azan itu syariat. Azan itu agama. Jadi please, jangan kemudian malah digoreng kesana kemari sehingga kemudian membuatlah kegaduhan. Dan tidak kita menggunakan akal pikiran kita sedikit saja untuk mencerna kalimat per kalimat, kata per kata yang diucapkan oleh Nabi Yakut. Satu lagi, aturan volume toa itu bukan hanya kali pertama diatur sekarang. Zaman Soeharto pernah diatur aturan toa. Kemudian pas 2018 pun pernah diatur. Silahkan cek. Jadi bukan sekarang loh. Hanya sekarang, bukan. Dulu-dulu pernah diatur tuh. Suaranya, volumenya harus seperti apa. Kenapa tidak rame dulu tuh? Kenapa zaman Soeharto tidak rame? Kenapa pas 2018 tidak rame? Karena media sosial, saudara. Sekarang itu, ya, kenapa viral? Karena media sosial. Orang gampang emosi mencerna melihat sesuatu, apalagi kemudian informasinya tidak utuh. Itu masalahnya. Satu kali lagi, dulu juga pernah diatur, nggak serame ini. Nggak ada yang kemudian menggoreng. Sekarang kan
Seolah-olah semuanya pintar. Malah ada yang ngomong, yang benci azan itu setan, yang melarang azan itu setan, yang takut azan itu setan. Siapa yang melarang azan? Siapa yang takut azan? Gak ada yang takut azan, apalagi umat Islam. Gak ada yang melarang azan. Itu gak ada. Siapa orang yang melarang azan? Siapa? Malah giringan opininya kan kesana kemari. Ini sudah tidak sehat ini. Ini sudah tidak sehat ini. Ini saya curiga ada yang memanfaatkan ini. Gak ada yang melarang azan, gak ada. Ya. Malah bergulir, yang takut azan itu setan, hanya setan. Gak ada yang melarang azan, cuma mengecilkan volume aja. Volume mic, volume toa. Ya, bukan menghapuskan azan, bukan. Jadi sudah terlalu liar ini. Tobatlah kalian. Stop. Menggiring opini gak jelas. Di kota Cirebon ini ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Di kota Cirebon ini ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Mereka jual, kita mau. Mereka jual, kita mau. Mereka jual, kita mau. Siapa kita? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Banser dari Banyumas siap diberangkatkan untuk mengawal Gus Yakut kapanpun juga. Siap? Siap. Siapa kita? Banser. Siapa kita? Banser. Siapa kita? Banser. NKRI. Maka dengan ini, Gerakan Pemuda Ansor Kota Serang dan Barisan Ansor Serbaguna Kota Serang menyatakan sikap bahwa ada oknum-oknum yang mencoba untuk melakukan framing terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Kami pastikan bahwa hal tersebut adalah upaya kelompok-kelompok yang ingin membuat kegaduhan di bumi pertiwi. Maka terhadap kelompok-kelompok tersebut yang mencoba untuk mengganggu, menurunkan marwah dan kehormatan ketua umum, maka kami siap membela, mengawal, dan kami terus berada di belakang Gus Yakut sampai kapanpun dan dimanapun. Bahwa terhadap siapapun yang mencoba untuk mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka hanya satu kata, lawan! Bahwa Cirebon bukan milik mereka saja, bahwa Islam bukan hanya mereka saja, bahwa mereka tidak mewakili Islam sama sekali. Mereka hanya mewakili kebencian mereka terhadap kelompok kami. Oleh karena itu, kita tetap satu barisan, tetap satu komando. Jika mereka hanya mendemo atau tidak sepakat dengan pandangan ketua umum kita, itu tidak masalah karena kita menghargai perbedaan. Tapi faktanya mereka memfitnah, mencaci, melakukan pembunuhan karakter terhadap pimpinan kita, terhadap lambang organisasi kita. Kita harus berani bertekad, tidak akan ada di Cirebon gambar ketua umum kita diinjak-injak. Sepakat? Tidak ada di Cirebon gambar ketua umum organisasi kita digambarkan dengan yang tidak hormat. Sepakat? Jika itu mereka lakukan,